kita setidaknya sekarang yang ada di top 8 bisa membawa pulang medali. Let's go Windy. Let's go, di game yang terakhir flight path juga sudah mulai terbuka dengan begitu luasnya mengarah ke bagian selatan ke utara. Oasis kali ini dituju untuk bagian utara dari flight path itu sendiri, dan udah mulai ada beberapa atlet yang memilih untuk touchdown ke bagian selatan, ada di bagian Pulau Los Higos. Ini sebelumnya atlet-atlet nggak ada yang mau menyentuh ke bagian Pulau Selatan, tapi kali ini ada beberapa atlet ataupun beberapa atlet yang memiliki alternatif untuk mengambil ke bagian selatan dari Miramar. Memang agak keselibet ya Win ya, atlet alternatif. Alternatif atlet. Alternatif, betul banget. King kali ini di bagian selatan, bener kata Windy tadi, ini tempat yang Los Higos ini unik menurut gua. Sebenarnya medium tier loot, tapi kalau buat sendiri ini fat banget karena scrapping komponnya banyak juga. Tinggal zona ekstrim bener kan, ke arah bagian bawah. Alan di atas ya. Bisa sih kalau fast rotate. Potato nih, gue masih penasaran Potato di mana. Gotu nih kali ini juga udah mendapatkan scrapping compound di sekitaran Chumacera, dan ini ngebuat lagi-lagi para player, para atlet yang ada di peringkat-peringkat atas tentu akan bermain cukup safe sementara waktu. Dan Gotu nih lagi dan lagi, ini atlet yang diuntungkan di 2 game terakhir mendapatkan vest level 3 Windy. Ya, Potomat diunggulkan banget dengan vest dia yang level 3, dan ini masih mencari Potato di atas utara. Di atas sebelah juga, kiri La Cobreria. Red Face mendapatkan 1 eliminasi ke arah lawan yang membuat Red Face bisa kembali bangkit juga. Dan ini berarti Alan dan Potato masih dalam rangka permainan yang belum terlalu aman, karena masing-masing berdekatan dengan satu atlet dari negara lainnya Windy. Betul, Potato itu nempel banget sama satu atlet dari Myanmar, sama halnya dengan Alan Marnet juga ya, yang mengambil sisi La Cobreria. Betul, Marnet dekat banget jaraknya dengan Potato, bahkan sekarang Potato juga berdekatan posisinya dengan Alan. Kita berharap nggak ada pertemuan yang terjadi antara kedua atlet Indonesia. Amin untuk Alan dan juga Potato. Betul, ini dua-duanya Potato dan juga Alan berhadapan dengan atlet Myanmar. Tadi gua lihat ada Marnet dan juga Sando, satu lagi. Tapi Newbie kali ini di bagian power grid berdekatan dengan Forza, dan Forza ini kayaknya udah lepas aja, udah all out aja. Dia punya 2 vektor, buat apa bermain di mid range, naik ke arah bagian atas. Dan Newbie melihat, tahu di mana kalau letak Forza berada. Tapi Forza tidak mau serta-merta langsung menuju ke arah bagian lantai 2 yang cukup open field. Dia menuju ke arah lantai 2 dari tangga sebagian kanan dan langsung mengamankan titik tertinggi di power grid Windy. Yes, betul. Dan ini ternyata nggak hanya ada 2 atlet, tapi ada 3 atlet juga yang ada stay di bagian power grid. Dan ini dia ada penggemar, ataupun kita bisa melihat dari kamera, ada dukungan untuk tim Vietnam. Dan kita pasti mendukung untuk tim Indonesia. Kita di sini dimanapun kalian berada, kita pasti menyatukan dukungan kita, menyatukan doa kita. Dan sekarang ada doa juga dari seorang Forza, berharap Granate Connect, tapi masih melambung jauh di udara dan hanya menjadi kembang api sebelum nantinya bisa mempick off posisi seorang Newbie. Betul, Newbie ini Newbie? Dia ngepron terus ke arah bagian sutet-sutetnya dan terbuka. Ini akan menjadi sebuah free elimination, dan itu dia Forza mendapatkan eliminasi pertama bagi dia di game kali ini. Kalau kemarin Gotuni take down. Woo! Gotuni is down. Gotuni is down. So the race is happening. 20 poin mengejar Gotuni bagi seorang Alan, dan yang men-take down Gotuni adalah seorang Zero. Biar ruang ter-take down oleh Snipes di tempat yang lainnya. Dan ini dia Vietnam. Kemarin sempat dibahas Pasta juga, gue nggak bisa bohong juga. Dukungan langsung di venue itu memberikan buff yang cukup besar, terutama semangat bagi atlet-atlet yang bersangkutan. Tapi kali ini mid lane, satu atlet Vietnam udah mulai diamati oleh Mr. Five dari Thailand. Ini adalah rumah kuning di sekitaran Chumacera, jadi cukup tricky juga bagi kedua belah pihak. Betul, dan juga menyambung tadi pembicaraan dari KL Doge. Memang dukungan dari Vayne itu berarti banget, apalagi Vikoy sekarang ada di posisi yang kedua. Gatani udah gugur, tinggal jalan Vikoy jangan sampai terpleset, tapi kita berharapnya bisa sedikit aja terpleset untuk bisa dibalap posisinya oleh atlet Indonesia. Kita berharap Indonesia bisa mendapatkan posisi yang ternyaman untuk game yang terakhir, dan Stone juga masih stay di areanya, belum ada movement lebih lanjut lagi, masih cukup aman, gak ada kontender sama sekali sejauh kita melihat di bagian minimap. Yap, betul sekali. Masih ada pergerakan yang bisa dibangun oleh Stone tentunya. Namun Toreal Humada ini juga tempat yang biasa dimainkan kalau kita mengingat tim Indonesia Skylights ya. Walaupun ini scrapping area di sekitarnya, akankah bisa melakukan rotasi jauh ke arah bagian kanan kah? Karena kalau menurut gua tabrak langsung ke tengah, lihat betapa masifnya tempat-tempat yang sudah ditempati oleh atlet lain. Bahkan gue cukup menarik melihat Stalker, dia berani turun Hacienda. Satu squadnya turun Hacienda bisa jadi tim yang kuat untuk nabrak San Martin. Sekarang Stalker sendirian di Hacienda, berarti akan menjadi salah satu kontender kuat lah bisa gua katakan di game kali ini, Windy.
Wow, oke, menarik banget sama yang disampaikan oleh Kaldoge. Kita masih sama-sama melihat perjuangan dari ke-47 atlet yang berjuang untuk game yang terakhir. Raimon juga nampaknya mendengar step di bagian bawah. Ada satu atlet dari Laos, itu nampaknya Porza ataupun Eroza yang akan coba ditargetkan oleh seorang Raimon. Masih coba mengambil inisiasi lagi, Porza ternyata yang akan coba diburu ataupun di pick off posisinya oleh seorang Raimon. Melainkan halnya dari Vikoy, dia bermain lebih aman lagi untuk bisa mendapatkan poin semaksimal mungkin. Betul, ini yang tadi sempat gua sampaikan juga, atlet-atlet yang tentu udah ada di papan atas akan bermain cukup aman, dia sedang mengamati rumah dewa. Tapi kita berpindah, ini dia fight di bagian Hacienda, sekitarnya ada tembakan dari Snipes, tapi Snipes juga harus tumbang dengan Molly. Ini trade yang terjadi, namun Forza ya mati kali ini. Rumah dewa, ada motor digunakan, Raimon SKS-nya apakah bisa akan connect karena Forza akan cukup cepat bergerakannya. Damage 1 masuk, tembakan kedua juga masuk, tinggal 1 hit lagi dibutuhkan mengganti ke arah bagian UMP dengan full auto tembakan ke arah bagian bawah. Forza terjatuh dan Raimon ini adalah satu atlet yang memang sering sekali bermain di bagian Bukit Cicak, tembakannya connect lagi, 1 hit tambahan akan berhasil menumbangkan Forza dan itu dia Forza headshot dari Raimon pulang ke lobby Windy. Wow, Forza dibuat tidak berkutik posisinya oleh seorang Raimon yang memiliki high ground advantage. Dan kali ini nampaknya dari Rebelli juga melihat targetnya. Oke, target lo akan coba dilontarkan granat, dilambungkan cukup jauh, melambung jauh tinggi, dan akankah connect granat dari seorang Rebelli? Ternyata masih belum bisa memberikan space damage yang begitu mendalam ke target yang dituju oleh Rebelli. Yap, jarak yang masih cukup jauh, smoke yang cukup tebal, tentu tidak mudah bagi Rebelli untuk bisa take down satu player atau atlet tersebut. Tapi Jaden sangat terbuka. Ini gerakan yang menurut gue cukup berbahaya. Bahkan gue tidak melihat ada vehicle. Eroza terlihat di sana dan ini dia Jayadi nih bos. Scar L kali 4 dan ternyata dia punya Cup RB. Healing terlebih dahulu namun helmet yang dimiliki Jaden udah nggak bisa menopang permainan dia lebih luar biasa lagi. Harus segera melakukan repositioning dan mungkin cari helm baru. Yes, betul. Tapi di bagian lainnya Luxi menangkap seorang stalker, dipulangkan langsung di papan stalker dan nampaknya Potato bertemu hal yang tidak kita inginkan. Alan berhadapan dengan Potato. Oh tidak. Oke, nice try untuk Potato. Luar biasa, chicken dinner barusan tentu hadiah juga untuk kita semua penikmat PUBG Mobile di tanah air. Walau begitu, bagaimanapun permainan yang luar biasa lah ditunjukkan oleh kedua putra bangsa kali ini. Alan harus bisa untuk mengejar ketertinggalan secara zona tentunya dan mengejar poin. Karena sekarang Alan adalah satu-satunya ujung tombak Indonesia yang paling dekat dengan medali. Luxi bergerak ke arah bagian kanan, saat ini sudah terpantau. Jaden juga mencoba untuk mulai masuk. Dan Alan baru menggunakan vehicle-nya untuk masuk ke dalam zona. Sepertinya akan very late rotation, Windy. Betul-betul, dan nampaknya udah mulai terjadi penumpukan seperti dimention sama Kaldoge di bagian center. Itu udah bener-bener crowded banget, udah bener-bener rame banget. Dan Nuzi masih coba mengendarai satu vehicle-nya juga untuk dia bisa mempercepat jalur rotasi, karena Miramar bener-bener luas banget, daratannya lebih besar dibandingkan Erangel. Dan dari H2R dia juga cukup nyaman, jauh banget dari pemukiman atlet-atlet lainnya. Betul, tapi zona kali ini makin menuju ke arah bagian selatan. Beberapa atlet Indonesia gue lihat ada Genfos yang udah dekat dengan zona, kemudian King yang tadi turun di bagian Higos enak banget. Ada tapping kali ini dari seorang lagi dan lagi ya, tembakan SKS kali ini tembakan terus-menerus dari Raimon walaupun belum bisa mengenai damage berikutnya yang dibutuhkan. Alan akan langsung bergerak cepat masuk dalam zona, tapi di waktu yang bersamaan entah mengapa gue melihat dari Brunei belum melakukan rotasi, Red Face juga belum. Ini berbahaya banget kalau Alan memilih pergerakannya menuju ke arah Minas Generales karena setidaknya masih ada 2 player tadi terpantau berdiam di tempat tersebut. Betul, dan pergerakan dari Nuzi juga udah mulai terbaca. Dan saat ini kita melihat POV dari seorang Jaden yang mungkin akan berhadapan dengan Ferrari dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, karena pasti sama-sama sudah mulai memprediksi di mana letak dari atlet yang tepat berada di seberang mereka. Dan Ferrari sedang melakukan full boost terlebih dahulu sebelum nantinya akan melanjutkan fightnya dengan seorang Jaden, masih terpisahkan dengan jalan yang cukup luas. Dan cross the way dari Ferrari juga masih berusaha untuk bermain dengan smoke-nya, dibuka smoke-nya untuk bisa membutakan vision, tapi Jaden terdekat jaraknya dengan satu buah Cup RB untuk bisa dia mainkan.
Ya betul banget, ada sebuah lean pick ke arah bagian kanan dari Jaden. Ferrari seperti tahu fight ini tidak worth sama sekali. Dia akan langsung menuju ke arah bagian baginya dan repositioning. Karena dua player ini punya jarak yang cukup jauh untuk masuk ke dalam zona berikutnya sekitar 1.200 meter lebih. Ferrari akan mulai bergerak dengan bagi. Jaden udah mulai mengejar, tembakan dengan Scar L, tembakan 1, 2, 3. Belum ada hit mark yang masuk pun juga tidak ada ban yang pecah. Membuat Jaden juga harus melakukan repositioning lagi dan lagi 1,2 km. Tentu bukanlah jarak yang dekat untuk masuk dalam zona. Ferrari melakukan sebuah repositioning ke arah bagian kanan, terpantau oleh Jaden, tapi gerakan Ferrari harusnya bisa lebih maksimal mengingat dia menggunakan sebuah bagi. Dan Jaden seperti mau sekali eliminasi ini agar tidak terbackstep oleh Ferrari tentunya. Yes, betul. Dan juga Ferrari melakukan hal yang sama. Dia menghentikan langkahnya sebelum rotasi kembali. Dia akan coba melihat lagi ke bagian atas. High ground akan coba dilihat akankah ada Jaden di sana. Dan ternyata masih terhalang dengan beberapa obstacle yang dimiliki oleh seorang Jaden. Dan visionnya masih belum bisa cukup clear untuk bisa mendapatkan beberapa confirmnya ke seorang Jaden. Dan nampaknya Jaden gak mau terlalu lama, tapi dia gagal lagi, gak jadi mundur lagi. Kayaknya masih ragu-ragu ataupun gambling. Jaden ingin berusaha untuk melihat Ferrari lagi, atau dia akan fokus untuk bermain objektif aja masuk ke dalam circle. Kalau dari pergerakan Jaden sih tadi gue lihat sepertinya masih mau eliminasi itu, tapi Ferrari juga cerdik, dia langsung mutar ke arah bagian Monte Nuevo agar bisa bergerak lebih masuk ke dalam zona sepertinya. Dan ini dia Laos kembali lagi dengan Beckham mendapatkan satu eliminasi di sekitaran gereja Chumacera. Pergerakan on foot sepertinya dilakukan oleh lawannya dan tidak ada tembakan balasan ke arah bagian Beckham karena kita lihat vestnya masih sangat prima. Dan itu dia Jaden udah mulai bergerak. Kita berpindah ke arah run kit kali ini berdekatan dengan seorang Ray Bentley yang dari Brunei juga banyak memberikan gameplay cukup menakjubkan di hari ini, Windy. Setuju banget, dan akan coba diamati terus-terusannya pergerakan Ray Bentley alias seorang run kit. Bergerak tapi pasti berusaha untuk lebih masuk lagi ataupun lebih mendekati posisi seorang Ray Bentley yang juga nampaknya semakin meningkatkan awareness-nya, berjaga-jaga di dalam satu buah compound. Dan kita akan coba memantau lagi circle yang semakin pelit lagi ke bagian selatan. Tapi Genfos, dia cukup nyaman posisinya saat ini ada di bagian posisi selatan. Tapi ada kabar buruk lagi, satu player ataupun satu atlet dari Indonesia juga terpick off. Entah atlet siapa yang dipulangkan, kita berharap itu bukan Satar yang dipulangkan terlebih dahulu. Ya tentunya ya tadi di bagian mini screen tidak terlalu terlihat, tapi dia run kit tembakan ke arah bagian bawah. Ray Bentley bingung untuk masuk ke arah bagian mana dan akhirnya ter-take down sana. Dan Luxi ter-take down oleh Redface. Ini merupakan sebuah hal buruk tentunya karena kembali berkurang lagi jumlah atau kuantitas dari atlet Indonesia yang bisa masuk ke zona-zona terakhir. Dan bahkan dua di antaranya fight terjadi antara sama-sama tim Indonesia. Dan itu dia Alan masih bergerak dari bagian kanan atas. Let's go Alan, gua percaya lu bisa untuk bisa mendapatkan medali ini. Stone juga udah mulai bergerak ke arah bagian bawah, pergerakan yang cukup mirip. Tapi di bagian tengah, Genfos sudah menunggu dengan cukup baik di tengah-tengah zona ketiga kali ini, Windy. Yes, betul. Dan udah mulai ada fight yang terjadi lagi. Atlet juga sudah mulai banyak yang berguguran. Kali ini mid lane juga nampaknya udah mulai cukup nyaman. Dia punya area, dia punya compound. Dan di bagian terluar harusnya udah mulai terdekat juga adanya beberapa vehicle yang dipergunakan juga oleh para atlet untuk mereka bisa mempercepat jalur rotasi yang akan coba mereka tempuh menuju ke bagian checkpoint selanjutnya. Dan sejauh ini bahkan dari Brunei, Kizou juga tertangkap, dipulangkan langsung oleh seorang Rush dari Malaysia. Ya betul sekali, Redface lagi dan lagi mendapatkan satu eliminasi setelah tadi sebelumnya menumbangkan Luxi. Kali ini mendapatkan satu player dari Myanmar. Dan ini membuat tinggal misalkan 33 orang. Ferrari tembakan karena bagian run kit yang menggunakan sebuah bagi. Redface no, ter-take down oleh Global dan membuat tim Indonesia hanya menyisakan dua atlet yaitu Alan dan satu lagi harusnya Jaden, Genfos sorry, yang ada di bagian tengah. Betul sekali, ini dia King menjaga di bagian selatan. Genfos masih punya sebuah compound dan kita berharap Alan dari bagian atas bisa masuk ke dalam zona dan mencari titik terenak untuk melakukan defensif. Dan dia jumper bermain di bagian bawah, bermain sangat objektif untuk masuk ke dalam compound-compound di bagian selatan agar tidak terkena pick off. Dan Alan ternyata berdekatan dengan tim lainnya, dengan Unggawa atau atlet lainnya dari Filipina, dua atlet bahkan dari Filipina. Dan di tempat lain Genfos memulangkan Rush menyisakan 30 orang yang tersisa di game terakhir kali ini, Windy.
Betul, Rush yang tadi baru memulakan satu atlet juga ternyata juga harus dipatahkan langkah kakinya oleh seorang Genfos. Dan sekarang kita akan kembali lagi fokus ke POV seorang Noir Seven yang juga masih bermain cukup pintar. Dia menggunakan smoke terlebih dahulu mungkin untuk bisa mendapatkan beberapa resource lagi dengan loot crate yang dimiliki dari Jisoo. Juga masih berat dengan begitu bebasnya, dia ada cukup open. Dia masih bisa memiliki vent juga untuk berotasi nantinya di bagian atas pergudangan terpantau. Ada satu atlet juga yang stay menjaga posisi mereka masing-masing. Masih banyak banget atlet-atlet yang menjaga di bagian area bibir circle. Tapi circle KL Doge bouncing kembali. Ayo Alan bergerak sekarang, bisa mendapatkan compound di bagian utara. Sementara dari Brunei, dua orang berdekatan di bagian utara, dekat dengan Alan. Tapi Genfos kali ini melakukan sebuah close water combat, melemparkan sebuah net ke arah bagian depan untuk melakukan sebuah defensive line, menggunakan ke arah bagian UMP, akan melakukan sebuah movement yang ke kanan, ke kiri, mencari letak di manakah Demrut berada. Genfos mundur terlebih dahulu dan Demrut dari bagian belakang tertembak oleh Lamborghini dari Vietnam, membuat Genfos kali ini masih cukup aman, Windy. Betul, secara tidak langsung Lamborghini menyelamatkan posisi dari seorang Genfos yang tadi juga hampir bertemu face to face dengan rekannya ataupun dengan atlet lainnya. Dan sekarang kita bisa lihat juga dari Honda terpick off, berarti ada jalan lagi yang terbuka lebar untuk Alan bisa menaiki puncak-puncak klasemen selanjutnya KL Doge. Betul sekali, ayo Alan, kita punya hopes yang sangat tinggi pada Alan, tapi kali ini Swaps sepertinya menyadari ada pergerakan dari lawan yang di bagian depan H2R, dan Swaps akan cukup lambat masuk dalam zona. Nate di cook, Swaps tidak punya utility, lempar ke bagian depan, Swaps meletup di sana, tapi Swaps hanya terkena half damage saja dari granat. Lambor juga ter-take down, Yuhai kembali lagi mendapatkan eliminasi, Bang Hem juga ter-take down dari Laos. Kali close quarter combat terjadi antara One Sec dan juga satu player dari Thailand, itu Nuzi di bagian luar zona. Close quarter combat terjadi, Nuzi melakukan sebuah pergerakan dengan cukup baik dengan M4-nya, masih mencari di manakah letak lawannya, akan bergerak ke arah bagian kanan, masih juga bertahan di bagian ini. Ada close quarter combat terjadi, 30 peluru masih ada, melakukan sebuah scoping ke arah bagian depan, tapi Nuzi yang kalah ternyata dari seorang One Sec dari Myanmar, Windy. Yes, betul. One Sec yang berhasil bisa menggunakan Void-nya. Dan sekarang kita bisa melihat juga rotasi dari seorang Colt yang bergerak menggunakan baginya, berusaha untuk bermain dengan lihar, bermain dengan area-area tiren yang ada di Miramar. Dan Jumper juga masih bisa selamat. Genfos lagi-lagi menambah pundi-pundi poinnya. Player ataupun atlet dari Myanmar berhasil bisa ditumbangkan posisinya, dan granat dari Jumper berusaha untuk menyentuh posisi dari bagian luar Broken Wall. Matt Laren juga masih bisa bertahan, dan ada rotasi yang benar-benar YOLO banget tadi dari atlet yang menggunakan kendaraan. Betul sekali, tapi kali ini McLaren, dua atlet yang juga berada di bagian papan atas melakukan sebuah fight dengan Jumper. Ada tembakan dari McLaren ke arah bagian depan, Jumper masih bertahan dengan cukup baik. Ada Nate dikul lagi oleh Jumper, tapi ternyata McLaren, that was nasty headshot ke arah Jumper, dan Jumper menjadi tertik dan juga, tapi Genfos kalah oleh Zero. Dan ini benar-benar harapan terakhir kita. Let's go Alan, semuanya ayo komen, kita doakan Alan bisa untuk mencapai peringkat tertinggi dan mengejar medali di game kali ini. Frankie baru saja melakukan healing, kali ini 19 atlet yang tersisa di game yang terakhir. One sector take down juga 18 atlet yang tersisa. Frankie, Zero, dan satu Frankie yang lain. Berbeda negara berdekatan kali ini, Windy. Yes, betul. Let's go Alan, let's go Satar. Karena kita tahu dari Jumper, dia juga di posisi yang keempat. Dihentikan langkahnya juga, semakin terbuka lagi jalan ataupun harapan untuk Satar bisa mendapatkan medali untuk dibawa pulang ke Indonesia. Dan sekarang Midlaren juga masih menahan, masih holding position juga di bagian belakang. Dan kita melihat juga POV dari Alan, dia masih safe, dia masih aman, dia masih punya compound dan juga circle kali ini. Tapi yang gak aman itu nampaknya posisi dari seorang tim Galaxy Brunei dipulangkan dengan DBS lagi-lagi dari seorang Jisoo. Yap, kali ini kita lihat zona shifting lagi ke arah bagian, condong ke arah bagian kiri. Yuhai dan juga Ozone menjadi dua atlet yang menurut gua masih sangat enak untuk bermain di game kali ini. Global langsung bergerak cepat saja masuk dalam zona. Ada Raymond di sana juga yang menjaga Raymond. Satu player yang cukup atau atlet yang cukup lihai untuk masuk dalam zona. Rain juga masuk dalam titik yang sama. 3 orang cukup padat. Let's hope Alan dengar doa kita tidak masuk ke tempat yang sama. Tapi tembakan dari Yuhai hampir menumpahkan Global. Rain terdeteksi di sana. Yuhai hampir menumpahkan 2 orang, tapi Cold ter-take down. Kali ini misalkan 16 atlet yang tersisa. Let's go Alan. Raymond melakukan net karena bagian depan. Global hampir ter-take down. Yuk, satu util lagi. Molly kali ini dilemparkan karena bagian Global yang baru saja menghancurkan vehicle-nya sebagai defensive terakhir di zona kali ini.
My God. Betul betul betul, dan juga bahkan tadi Molotov juga akan coba ditahan, akan coba dilemparkan kembali untuk bisa memprediksi posisi dari seorang Raimon. Bahkan Yuhai juga memiliki vision. Yuhai bener-bener enak banget posisinya, dia punya high ground, dia bisa melihat ke para atlet yang masih berusaha untuk bersikukuh fight satu sama lain, tapi di bagian belakang juga dapatkan Jisoo sudah mulai tertek low HP, sedangkan dari Stone masih kokoh, masih bertahan, dan kita masih bertahan terus. Alan masih ada di posisi top 14, masih bisa survive terus, dan Alan rotasinya sudah mulai terlihat tadi kah pergerakannya. Betul banget, ayo Frankie, take down seorang Jisoo, atau Jisoo take down seorang Frankie. Ada DBS ditembakkan, tapi Jisoo take down top 13. Kali ini Frankie mendapatkan satu elimination tambahan, tapi Alan sepertinya berhasil untuk touchdown dalam zona peperangan. Kembali lagi berkecambuk di beberapa titik. Frankie akan melakukan setup terlebih dahulu H2R di bagian luar dari zona, dan itu dia take down top 12 kali ini untuk Indonesia. Alan kali ini masih kuat untuk bertahan. Stone ini satu wakil lagi juga yang harus ditumbangkan, karena dia juga menjadi salah satu peringkat-peringkat atas, pun juga Choi yang ada di bagian selatan dari zona kali ini. Alan mulai bergerak dari bagian atas, akan berdekatan dengan Frankie, tapi main sangat pragmatis, main di pinggir-pinggir zona aja untuk tidak memberikan posisi ke arah lawan-lawannya. Betul, Stone, Vikoi, sama Raimon yang saat ini masih ada di posisi atas dari seorang Satar. Kita berharap Satar bisa lebih tinggi placementnya dibandingkan mereka semua, dan dari Yuhai akan coba maksimalkan Molotov dilontarkan di Predix, tapi nampaknya Alan masih cukup nyaman, dia ada di bagian bibir circle, tapi lihat di bagian minimap. Posisi Alan itu diselimuti oleh banyak banget atlet, Kak. Ya, itu dia di bagian utara tadi yang gue bahas juga, kepadatannya terjadi cukup padat. H2R, range yang mempunyai titik terenak untuk melakukan defensif dalam compound. Raimon juga harus bergerak sebentar lagi, didesak oleh zona di bagian titik-titik tersebut, tapi Raimon ternyata mempunyai rerumputan yang menjadi defensif dia. Global S1 di depan sana masih menjaga dirinya dengan cukup baik. Raimon akhirnya bergerak. Alan harusnya udah mulai melihat sekarang. Alan sedang tidak melakukan pengamatan ke arah bagian Raimon, tapi ini dia Raimon mendapatkan satu low HP banget dari Raimon. Alan tidak dalam waktu yang sama untuk melakukan pengamatan ke arah bagian depan, dan Alan sepertinya masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pick off. Ada Frankie yang mendekati dari Alan sendiri. Ayo Alan, kamu bisa, kamu pasti bisa Alan. Alan, kamu pasti bisa. Hati-hati, Frankie juga udah mulai mendengar ada geserukan tanah yang didapatkan atau dilakukan oleh Alan. Tapi Cook sebuah nade akan cukup matang. Lempar ke arah Frankie. Alan, you can do this. The nade is Cook. Meletup di sana. Tapi Frankie ternyata hanya terkena damage yang diberikan oleh Alan. Frankie bahkan bergerak akhirnya. Nade dilemparkan cukup jauh lagi dari seorang Alan ke arah bagian Frankie. Pengejaran dilakukan. Mid lane takedown. Ini momennya Alan. Ini momen kamu. Maju ke arah bagian depan dikejar oleh Alan. Alan mau elimination ini. Tembak ke arah bagian depan. Frankie low HP. Alan pasti bisa, Alan pasti bisa. Frankie bakal dikeluar dari bagian effort. Alan pasti bisa, Alan pasti bisa. Alan! Let's go! 8, top 8 kali ini. Yuhai pun take down. Alan, let's go! This is the moment. Top 7 untuk Alan kali ini, Windy. Yes! Let's go Satar, masih satu perwakilan harapan kita, harapan satu-satunya untuk Satar. Let's go Satar, masih bisa survive, masih bisa bertahan. Kita kirimkan doa kita ramaikan lagi komentar kita, dan jangan lupa like saya untuk doa harapan Alan biar bisa mendapatkan medali yang saat ini kita damba-dambakan, yang kita idam-idamkan, dan kita masih fokus kembali, dan udah mulai terkikis lagi, dan top 6 untuk seorang Satar. Tapi masih ada Raimon dan Stone juga di sini, dan Choi tentunya. Raimon harus take down kali ini. Tapi tentu tidak akan mudah. Alan juga seperti dari bagian utara cukup aware dalam pergerakannya, nggak mau terlalu terburu-buru. Raimon juga mengamati terus-menerus bagaimana bisa masuk dalam zona, dan di depan dari seorang Raimon udah berdekatan dengan seorang Frankie, pun juga King yang menjaga di sana. Stone masih melakukan pengamatan, dia menjaga dari bagian kanan dengan effort kali 4-nya, masih menunggu di manakah letak untuk bisa melakukan pick off karena lawan-lawannya. Utara diamati, tapi Alan tidak berada di titik tersebut. Alan main pragmatis banget, benar-benar beriringan dengan zona kali ini, Windy. Betul. Dan sekarang kita lihat juga pergerakan dari seorang Stone. Dia mengendarai satu buah vehicle, akan lebih bergerak lagi, lebih masuk lagi ke bagian bibir circle, dan pastinya udah mulai mengundang juga informasi dari berbagai atlet. Dan Raimon harusnya mendapatkan keuntungan, tapi Alan udah berterkis juga HP-nya. Oh no, jangan sampai Alan terpick off. Masih bisa selamat, masih bisa menutup angle-nya seharusnya, karena Alan juga tadi ada beberapa pressure yang masuk. Tapi Raimon mengambil sisi bagian atas, mungkin akan bisa melihat lagi vision lebih luas. Tapi Stone juga mengamati pergerakan dari seorang Raimon. Stone akan melakukan tembakan ke bagian Raimon. Ini dia fight terjadi. Stone lawan Raimon, dan Raimon take down. Membuat kali ini Stone akan maju ke bagian depan dengan vehicle yang dimiliki Frankie, Stone, Alan, dan juga satu player lagi yaitu Vikoi dari Vietnam. Top 5 kali ini. King pun ada dari Myanmar.
Ini benar-benar menegangkan dan zona kali ini mendekati ke arah bagian Alan. Bisa untuk dimainkan dan dari King udah cukup low HP. King akankah bisa untuk melakukan takedown ke arah Frankie? Karena benar-benar sulit dari King kalau mau maju harus bisa untuk takedown. Tapi Alan kalian dicari oleh seorang Frankie. Belum ditemukan dari seorang Frankie. Dari Alan masih mempunyai sebuah cekungan membuat dia bisa bermain masih cukup pragmatis untuk sementara waktu. Frankie fokus aja ke King terlebih dahulu baru. Kalau memang fight nanti saja di akhir bersama Alan. Stone masih menunggu Vikoy di bagian sana tapi Frankie udah low HP sekali dari tembakan seorang King harusnya hampir menumbangkan seorang Frankie Windy. My God, Wow, timing proning yang menyelamatkan seorang Frankie, masih bisa melakukan healing up. Udah mulai penuh lagi HP dari seorang Frankie. Dan kali ini King juga masih nge-lock di angle yang sama. Masih berusaha untuk mengamati pergerakan yang dibuat oleh seorang Frankie. Bergerak lagi ke bagian kanan, akan coba menyisiri ke bagian pinggir-pinggir dari circle yang ada. Dan masih banyak jarak yang harus ditempuh oleh seorang King. 50 meter jarak untuk dia masuk ke dalam safe zone-nya untuk saat ini. Betul, masih ada Vikoy di bagian kanan juga. King masih coba dicari oleh Frankie sepertinya. Tapi Frankie mulai bingung akankah fokus ke arah bagian kanan atau ke arah bagian kiri. Dan sepertinya, oh no, dia mulai mendekat ke arah bagian Alan. Tapi masih menjaga juga ada tembakan yang dilakukan. Stone ter-take down Alan. Tapi harusnya udah mulai terbuka secara posisi. Tapi Frankie belum tahu pasti di mana top 4 kali ini untuk Alan. Kawan-kawan sekalian, ini luar biasa banget. Frankie masih mencari juga Vikoy. Di bagian bawah masih menjaga juga. Oke, silakan senang-senang karena sepertinya Vikoy akan makin dekat dengan emas. Tapi Alan juga masih mempunyai chance untuk mendapatkan medali tentunya teman-teman sekalian ya. Tapi ini dia Vikoy. Smoke akan coba dikeluarkan ke arah bagian depan. Benar-benar sebuah ronde yang cukup sulit. Tuan rumah kali ini mempunyai 2 wakil atlet yang masih tersisa, Frankie dan juga Vikoy. King kali ini akankah melakukan tembakan terlebih dahulu atau tidak? Masih mencari di manakah letak dari lawannya. King, akankah sebuah nade dilemparkan atau tidak? Benar-benar aman, benar-benar defensive gameplay dari masing-masing player. Let's go! Vikoy, that was cool. Dan Frankie sepertinya akan mulai maju ke arah bagian dari Alan. Alan harus bisa bertahan, kali ini ada nade dilemparkan. Let's go Alan! Alan, kamu pasti bisa Alan! Ada nade dilemparkan dari seorang Frankie, tidak mendapatkan sebuah knockout. Alan tahu di manakah Frankie berada. Tembakan dari Frankie. Alan bisa, Alan bisa. Alan rebound! Alan! Alan kali ini 1 melawan 1 dengan King. Alan, kamu bisa. Alan, please move. Alan, please move. Luar biasa banget ini dia movement yang dicari. Nade-nya tidak kena. Kali ini Alan, hati-hati dan nade kedua dari King. Hati-hati Alan. Alan, kamu bisa untuk menghindar dari nade tersebut dan bisa. Alan, ayo bisa. Alan masih mencari, masih berdansa di sana. Dengan 5 elimination ini tentu akan menjadi poin yang sangat besar bagi Alan. Nade dilemparkan kembali lagi. King, ayo King, kamu bisa. Kamu bisakah? Kamu bisakah? Kamu bisakah? Dia tidak bisa karena Alan masih bergerak ke arah bagian kanan. Mencari di mana letak King berada. Mengganti ke arah bagian Stone Grenade. Mencari mana King. Ini dia close spot combat terjadi. Tembakan dari Alan ke arah bagian depan. Tapi Stone Grenade udah terjadi. Benar-benar membutakan antara keduanya. Ini benar-benar fight yang cukup panjang, Windy. King masih mencari Alan. Alan masih mencari King, Windy. Yes, betul. Dan sekarang kita akan melihat lagi Alan bisa menekan Chicken dari kedua kali. Kita berharapkan dari Alan melihat bergerak dari King. Dan King juga memberikan counternya. Dan Alan, let's go. Satar bisa menghajar UAV-nya King. Chicken dinner untuk Satar. Alan, Chicken. Trân trọng kính mời các vận động viên đạt huy chương di chuyển lên sân khấu để nhận huy chương của ban tổ chức. And now we warmly welcome all the medalists to come to the stage for the victory ceremony. Xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu di chuyển lên sân khấu để trao huy chương cho các vận động viên đạt giải. We also wanted to invite all the delegates to come to the stage for the ceremony. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Panupong Ongkunarak trao huy chương đồng cho vận động viên. Xin mời vận động viên bước lên bục để nhận huy chương, linh vật và hoa. Please welcome Khun Panupong Ongkunarak, General Secretaries of Thailand Esports Federation to come on stage to give out the medals. Thưa quý vị, huy chương đồng được trao cho vận động viên Stone đến từ đội tuyển Thái Lan 2, đại diện quốc gia Thái Lan, với thành tích hạng 3 tại nội dung thi đấu cá nhân. Ladies and gentlemen, the bronze medal is Stone from Team Thailand 2. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Stone và cảm ơn ông Panupong Ongkunarak. Once again, thank you Khun Panupong Ongkunarak. Thank you Stone. Thưa quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và giới thiệu ông Imnu Siluto Paradipto trao huy chương bạc cho vận động viên. Xin mời vận động viên bước lên bục để nhận huy chương, linh vật và hoa.
And now please welcome on stage Mr. Ibnu Sulistyo Pradipto, President of Indonesia Esports Federation, to come on stage to give out the medals. Thưa quý vị, huy chương bạc được trao cho vận động viên Alan đến từ đội tuyển Indonesia 1, đại diện quốc gia Indonesia với thành tích hạng 2 tại nội dung thi đấu cá nhân. Ladies and gentlemen, the silver medalist is Alan from Team Indonesia 1. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you, Mr. Ibnu Sulistyo Pradipto. Thank you, Alan. Và kính thưa quý vị, vô địch tại nội dung thi đấu cá nhân bộ môn thể thao điện tử PUBG Mobile tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 Việt Nam 2021 là vận động viên phi còi Phan Văn Đồng đến từ đội tuyển Việt Nam 1, đại diện nước chủ nhà Việt Nam. Ladies and gentlemen, the gold medalist and the champion of the individual category PUBG Mobile Esports competition at the 31st SEA Games is Vcoy from Vietnam. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Đỗ Việt Hùng lên trao huy chương vàng cho vận động viên Phan Văn Đồng. Xin mời vận động viên Phan Văn Đồng bước lên bục để nhận huy chương, linh vật và hoa. Please welcome Mr. Do Việt Hùng, General Secretary of Vietnam Recreational and Electronic Sports Association, Deputy Chairman of Esports Organizing Committee, 31st SEA Games Vietnam 2021 to come on stage. Thưa quý vị, huy chương vàng danh giá được trao cho vận động viên Phan Văn Đồng tới từ đội tuyển Việt Nam 1, đại diện quốc gia chủ nhà Việt Nam. Ladies and gentlemen, the gold medalist will be presented to Vcoy Phan Văn Đồng from the host country, Vietnam. Xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Việt Hùng. Thank you very much, Mr. Do Việt Hùng. Và ngay sau đây, xin mời toàn thể quý vị đứng dậy làm lễ chào cờ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin mời các vận động viên cùng hướng mắt lên màn hình để thực hiện nghi lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the host country, Vietnam. And we would like to invite the medalists to turn to the screen for the national anthem.